Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini kami akan presentasikan hasil ide mengenai proyek Mobile Application Development dengan ide Advanced Machine Intelligence Kernel Assistant dengan kelompok 4 yang beranggotakan Salsa Ayu Parasati dengan NIM F1 S1 2206 060 dengan Tia Marcelin dengan NIM F1 S1 22108, Agung Prayogo dengan NIM F1 S1 22157, Kanaya dengan NIM F1 S1 22161, dan saya Ismayani dengan NIM F1 S1 22172. Dalam penyelesaian tugas ini, kami memiliki beberapa pembagian tugas, yaitu yang pertama Salsa Ayu Parasati dengan peran desainer aplikasi, dengan tugas mengatur tampilan antarmuka aplikasi dan memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Yang kedua, Tia Marcelin dengan peran desainer aplikasi, dengan tugas penyusunan desain visual aplikasi serta memperhatikan kenyamanan pengguna dalam navigasi aplikasi. Yang ketiga, Agung Prayogo sebagai koordinator data yang bertugas mengumpulkan serta memastikan ketersediaan data dan gambar yang diperlukan oleh aplikasi. Yang keempat, pengembang Nakanaya sebagai pengembang aplikasi dengan tugas mengerjakan implementasi kode untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang direncanakan. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Ismayani, dengan peran sebagai pengembang aplikasi dengan tugas mengembangkan fitur-fitur aplikasi, memastikan aplikasi berjalan lancar sesuai dengan spesifikasi. Baiklah, yang kedua yaitu pemaparan ide proyek yang akan disampaikan oleh Agung Prayogo. Kepada Agung Prayogo dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Untuk yang kedua adalah pemaparan dan ide proyek. Jenis aplikasi. Di mana aplikasi yang kami buat ini adalah aplikasi AI berbasis mobile yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian menggunakan teks atau gambar. Aplikasi ini juga mengintegrasi teknologi AI untuk melakukan pencarian informasi secara cepat berdasarkan input teks atau gambar yang diunggah. Yang pertama ada fitur utama. Yang pertama itu ada halaman login. Pengguna dapat melakukan autentikasi untuk menjaga keamanan dan privasi data. Yang kedua ada pencarian. Pengguna dapat mengunggah gambar dan AI akan mencari informasi terkait gambar tersebut. Yang ketiga, ada pencarian berdasarkan teks, di mana pengguna dapat mengetikkan teks dan AI akan melakukan pencarian terkait kata kunci yang dimasukkan. Yang keempat, ada halaman hasil pencarian gambar. Setelah pencarian gambar, hasil pencarian akan ditampilkan dengan informasi yang relevan berdasarkan gambar yang diunggah. Yang kelima, halaman hasil pencarian teks. Setelah pencarian teks, hasil pencarian akan ditampilkan dengan informasi yang relevan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Dan yang keenam, ada halaman riwayat pencarian, di mana pengguna dapat melihat dan mengakses kembali riwayat pencarian gambar dan teks yang telah diakses sebelumnya. Yang kedua, ada target pengguna. Yang pertama itu ada pelajar dan mahasiswa, di mana mereka ini sering membutuhkan sumber informasi berbasis teks dan gambar untuk mendukung tugas dan pembelajaran mereka. Sehingga fitur pencarian aplikasi ini sangat relevan untuk pelajar dan mahasiswa. Kemudian yang kedua ada peneliti dan akademisi, di mana aplikasi ini membantu mereka mencari referensi ilmiah, baik berupa teks maupun gambar. Yang penting itu untuk mendukung penelitian dan pengembangan pengetahuan. Yang ketiga ada desainer dan seniman visual. Mereka memerlukan alat pencarian gambar yang dapat memberikan referensi visual atau menginspirasi desain dengan cepat dan akurat untuk menunjang pekerjaan kreatif mereka. Dan yang terakhir ada pengguna atau umum. Ada pengguna umum atau harian. Pengguna ini biasanya sering membutuhkan informasi cepat, secara cepat dari gambar atau teks dalam kehidupan sehari-hari, di mana dapat menggunakan aplikasi ini untuk mencari pengetahuan atau mengidentifikasi objek dengan mudah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk poin ketiga yaitu wireframe sederhana untuk menggambarkan tata letak aplikasi yang akan disampaikan oleh Tia Marcelin. Kepada Tia Marcelin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada wireframe sederhana untuk menggambarkan tata letak aplikasinya. Yang pertama adalah pengguna diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu, di mana pengguna memasukkan email dan kata sandi untuk login ke halaman AI tersebut. Kemudian halaman kedua adalah halaman menghasilkan teks.
Di sini pengguna bisa memasukkan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada AI, kemudian mengirimnya. Dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh AI pada halaman ketiga. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian halaman yang keempat yaitu halaman menghasilkan gambar. Di sini adalah halaman untuk pengguna menanyakan pertanyaannya menggunakan gambar. Nah, kemudian pengguna dapat langsung memasukkan gambar dan pertanyaannya, dan AI-nya akan mengeluarkan hasil dari pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir adalah halaman riwayat pencarian, di mana seluruh pencarian yang telah pengguna cari pada AI tersebut akan berada pada halaman riwayat pencarian tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kemudian selanjutnya ada beberapa deskripsi detail mengenai wireframe tersebut yang akan disampaikan oleh Salsa Ayu Prasati. Kepada Salsa Ayu Prasati dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya ada deskripsi wireframe. Yang pertama itu ada halaman login. Untuk tampilannya sendiri yaitu pengguna akan melihat dua kolom input, satu untuk nama pengguna dan satu lagi untuk kata sandi. Lalu di bawahnya terdapat tombol login. Nah, fungsinya itu sebagai gerbang utama untuk masuk ke dalam aplikasi. Lalu yang kedua, ada halaman home atau halaman pencarian dengan teks. Untuk tampilan sendiri itu halaman ini sebagai halaman utama setelah pengguna login akan ada dua pilihan besar di bagian atas. Yang pertama itu hasilkan teks dan yang kedua hasilkan gambar. Untuk hasilkan teks sendiri, untuk hasil pencarian berbasis teks dan untuk hasil gambar itu untuk pencarian berbasis gambar. Dan di bawahnya terdapat area input, di mana pengguna bisa mengetikkan pertanyaan dan permintaan mereka. Fungsi dari halaman ini sendiri itu untuk pengguna melakukan pencarian berbasis teks dan juga gambar. Lalu yang ketiga ada hasil pencarian teks. Fungsi dari halaman ini bertujuan untuk menampilkan hasil dari pencarian yang dilakukan dari halaman home. Yang keempat, ada halaman pencarian dengan gambar. Fungsinya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk melakukan pencarian berdasarkan gambar. Yang kelima, ada halaman hasil pencarian gambar. Halaman ini digunakan untuk menampilkan hasil gambar yang relevan dengan gambar atau deskripsi yang diunggah oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada halaman riwayat pencarian. Nah, di sini pengguna bisa melihat daftar semua pencarian yang pernah mereka lakukan, baik berbasis teks maupun gambar. Masing-masing pencarian akan tercatat dalam bentuk daftar yang rapi. Fungsi halaman ini untuk memudahkan pengguna untuk melihat kembali pencarian yang mereka pernah lakukan. Misalnya, jika pengguna ingin melihat hasil dari pencarian sebelumnya, mereka bisa langsung menuju halaman ini tanpa perlu mencari dari halaman awal. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai penjelasan teknologi yang akan digunakan dalam penyelesaian proyek yang akan disampaikan oleh Kanaya. Kepada Kanaya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya penjelasan teknologi, library atau package yang akan digunakan dalam proyek kelompok kami. Yang pertama ada VS Code. VS Code ini adalah editor kode yang ringan namun powerful, mendukung berbagai bahasa pemrograman termasuk Dart yang digunakan oleh Flutter. Fitur utama dari VS Code ini integrasi linting, dubbing, terminal terintegrasi, serta kemampuan untuk menginstal ekstensi seperti Flutter untuk mendukung pengembangan aplikasi. Yang kedua ada Android Studio. Android Studio ini adalah Integrated Development Environment atau IDE, resmi untuk mengembangkan aplikasi Android yang juga mendukung Flutter. Soalnya fitur utama dari Android Studio ini emulator Android, integrasi ADV atau Android Virtual Device, alat profiling kinerja, dan kompatibilitas penuh dengan framework Flutter. Selanjutnya ada Flutter. Flutter ini adalah framework UI yang memungkinkan pengembang aplikasi cross platform untuk iOS dan Android struktur kode dasar. Selanjutnya, fitur utama dari Flutter ini komponen widget untuk membangun UI, kemampuan menggunakan material desain, serta mendukung kustomisasi UI untuk pengalaman pengguna yang optimal.
Selanjutnya ada library package yang project kami gunakan. Yang pertama ada image picker 1.12 digunakan untuk memilih gambar dari galeri atau mengambil foto dari kamera dalam aplikasi. Package ini memungkinkan pengguna mengubah gambar yang diperlukan seperti dalam fitur pencarian berbasis gambar. Selanjutnya yang kedua ada Dotted Border 2.1.0 menambahkan elemen border berupa garis-garis yang bisa digunakan pada UI untuk membedakan area tertentu, misalnya pada bagian upload gambar atau elemen desain khusus lainnya. Selanjutnya ada footer Markdown 0.7.3. Package ini berguna untuk mengizinkan aplikasi menampilkan teks dalam format Markdown, memungkinkan tampilan teks yang lebih rapi dan mudah dibaca. Markdown sering digunakan untuk menyajikan dokumen atau informasi. Selanjutnya yang terakhir ada Google Generative AI 0.4.1. Package ini menghubungkan aplikasi dengan API AI generatif dari Google, memungkinkan aplikasi untuk menampilkan fitur AI seperti analisis gambar atau rekomendasi pembelajaran berbasis data dari Google. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah beberapa pemaparan mengenai proyek aplikasi development yang akan kami laksanakan atau kami kerjakan pada proyek ini yang dimulai dengan pembagian tugas, pemaparan ide proyek, wireframe sederhana, hingga ke teknologi yang akan digunakan dalam proyek ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan selanjutnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.